Kita lanjutkan taklim kita perkara majlis zikir dan majlis ta'lim, fadilah dan keutamaannya. Kita bahas memakrifati malaikat di part 2 ini. Mudah-mudahan Allah meridhoinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali taklim kita dengan talqin zikir, sama-sama kita lafazkan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Doa ma'rifat. Billahi anta maksudi wa ridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Tahara. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholihi wa ilaha hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi'idznillah wa ridwahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir taqi hajatina. Wa khususan Abaruhi Nur Jawaharul Nur Muhammadin, khususan Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin, wabil khusus arwahi juriyatihi, wa khususan arwahi muslimin mu'minin muhsinin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma ayyina al-Islam wa mitala sunnah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wadika masatatu a'udzu bika min syarri ma sanatu abulaka bi ni'matika alayya wa abu dzanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya rafi'al baliyat, Allahumma ya rafi'u darajat, Allahumma ya syafi'al amrat, Allahumma ya mujibat da'wat, Allahumma inna nas'aluka selamatan fidin wa afiatan fil jasadi wa jadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina sakatil maut wa najatan minan nari wal afan dal hisab.
Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak memperbanyak mukadimah, langsung kita ke taklim. Syukur alhamdulillah hadirin, masih kita diberi waktu untuk datang di bulan baik, bulan mulia kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miladun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu la umurudin dunya wadin. Wassalatu wassalam ala isyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Langsung saja kita bahas di bab kedua ini mengenai malaikat. Amma ba'du. Kemarin kita bahas terkait dengan malaikat yang ada di diri. Kita curai lebih dalam lagi. Ada 3 pemimpin makhluk malaikat dari sekian banyak malaikat. 3 yang menjadi pimpin itu yaitu nomor 1 tentunya malaikat Jibril. Tugasnya kita sama tahu menyampaikan wahyu, petunjuk. Yang kedua, walaupun ini tidak namanya malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangsakala di hari akhir. Yang ketiga, kita sama tahu namanya malaikat Mikail. Tugasnya malaikat ini menjadi yang berkaitan Mikail ini dengan kehidupan manusia. Jibril sudah jelas kesimpulannya menyampaikan wahyu. Maka karena wahyu inilah ya, dengan wahyu tadi hati manusia dapat petunjuk dan menjadi hidup. Ada hati yang nggak bisa hidup. Nah, itu hidupnya karena berkah dari pencerahan Jibril ini, makanya ada wahyu. Mikail menumbuhkan tumbuhan, menurunkan hujan. Dengan ada tumbuhan, dengan ada hujan, bumi ini menjadi hidup, ya kan? Yang ketiga, peniup sangsakala Israfil katanya secara umum. Dengan adanya Israfil ini, jasad manusia akan kembali hidup di hari hancurnya dunia. Nah, jadi di antara malaikat lainnya ya kita sama tahu wabil khusus ya, ada yang disebut malaikat yang selalu berada pada lingkungan manusia, termasuk juga lawannya yaitu jin korin ya. Jadi 3 malaikat pemimpin ini ditugaskan ke dunia, ini menyangkut kehidupan. Ingat, menyangkut kehidupan manusia di dunia ini harus hidup kan. Contoh Jibril terkait menghidupkan hati. Mikail menghidupkan bumi untuk makanan kita, hujan dan lain sebagainya. Israfil menghidupkan kembali setelah kita dimatikan. Jadi kaitannya ketiga malaikat ini dengan kita kenapa ada? Karena terkait dengan kehidupan. Kalau ingin hidup, pahami ketiga malaikat ini. Ya. Itulah 3 malaikat pemimpin utamanya yang ditugaskan oleh Allah untuk menghidupkan kehidupan di atas dunia. Ya. Kita curai satu-satu tugas perintah malaikat ini untuk kita. Pertama disebut malakun harisun basyariun. Itu yang pertama. Artinya malaikat penjaga manusia. Ya. Itu yang pertama. Di antara malaikat ada yang bertugas setiap waktu untuk kita ini menjaga manusia. Jadi satu manusia ada yang jaga, Pak. Karena
di atas dunia ini berbahaya. Kalau nggak ada ini kita udah hancur sih. Ya. Menjaga kita. Dalilnya mana? Ar-Ra'd ayat 11. Iqra iwan. Nah, itu yang menjaga kita. Lahu mu'aqibatum. ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Jadi gini Pak, malaikat penjaga ini bukan di diri, di luar. Ya. Cuman sering dikalahin oleh kita. Ya, karena kita nggak pernah bersilaturahim bahwa kita dijaga. Karena manusia itu kan ada kehendak bebas. Ya. Padahal kita dijaga oleh malaikat tuh untuk berbuat jelek. Ya, yang dalam diri ada juga Pak, Raqib Atid kan. Padahal itu sifatnya ya, pada diri nempel itu. Yang di luar ada di muka, di belakang. Nah, karena resiko kehidupan itu tinggi, tapi kita sering mencuekin tuh gitu, karena nggak makrifat ya. Ya, itu yang pertama. Malaikat yang menjaga kita di depan, di belakang itu mengiringi kita kemana pergi tuh. Ya. Maka jangan heran bayi itu bisa selamat ya, walaupun yang lain mati ya, ya gitu. Kecuali kalau Allah menetapkan nggak ditolong sama malaikat itu, karena dirinya menjadi Tuhan, ya disuruh talim, ya karena dengan talim obatnya, disuruh enggak lah, kita nonton bola aja, gitu ya, nah, gitu kira-kira ya. Berarti dia kalah, ya betul kan? Kalah dia. Padahal kehidupan sekarang itu resikonya berat banget loh Pak. Kedua, tadi yang pertama apa? Nama malaikatnya? Yang untuk mengurus manusia, Malakun Harisun Basyariun. Ya. Malaikat penjaga manusia. Ya. Yang kedua, Malakul Jabalil Harisu. Nah ini jarang dijahas sama orang ya. Nah. Runutnya gitu Pak. Malaikat penjaga gunung. Pasak. Ya. Jabal. Jabal itu gunung, ya. Nah, penjaga gunung. Dalam sebuah riwayat,
Ya. Ini sahih. Rasulullah hijrah ke kota Taif untuk dakwah nih. Dan mendapatkan perlakuan yang tidak layak dari penduduk Taif itu kan. Ya. Beliau didatangi oleh malaikat, menawarin diri, malaikat penjaga gunung Taif itu. Setelah mengucapkan salam, malaikat tersebut berkata, begini kira-kira, langsung arti aja ya, panjang nih kata-katanya. Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar apa yang telah dikatakan oleh kaummu, kaum Taif tadi. Aku datang nih, aku malaikat gunung. Aku diutus Rabbku untuk mendatangimu agar engkau menyuruhku untuk membantu menyelesaikan urusan kamu. Kayak gitu, dalam dakwah. Ya. Maka apa yang engkau inginkan, kata malaikat penjaga gunung tadi, ya. Aku bisa berbuat kepada mereka. Jika engkau mau, akan kuhimpit mereka itu dengan 2 gunung batu. Nah, ya, gitu tuh. Ini riwayat hadis ini sahih ya, banyak diterangkan oleh ulama. Jadi membantu tuh malaikat gunung tuh. Buktinya ada malaikat di gunung-gunung. Hati-hati Pak, jangan sembarangan tuh. Maka Rasulullah kan bersabda. Apa sabdanya Pak? Nah, padahal ditawarin, kalau kita tawarin, oh cocok tuh, matiin aja, benyok gua dibuat kan gitu kan. Apa sabda malaikat? Lah, tahulah artinya. Tidak, ditolak. Hebatnya Nabi itu. Bal arju an yukrijallahu ta'ala minhum jilanan ya budullaha ta'ala. Kan gitu kan? Wala yusriku bihu syai'an. Jangan. Aku berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan orang Taif tadi dari mereka generasi yang menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Hadis riwayat Muslim. Ya, berarti Nabi itu bijaksana ya. Walaupun apanya cingkaha, kalau ala cingkaha mana orang kok, ini jangan main baik sih. Jangan-jangan keturunannya lo banyak terjadi di kehidupan gini. Artinya, itu bukti dari riwayat, dari hadis bahwa di gunung ada malaikat penjaganya. Jadi harus ada tata krama, ya. Kalau misalnya hobinya hiking harus ada tata krama Pak. Banyak orang yang menjadi aneh, kehilangan, kerasukan. Bisa jadi malaikat gunung yang seharusnya dibersihkan, sembarang buang, dibuat maksiat. Ala kacau enggak Pak? Enggak dijaga lagi manusia tuh. Malaikat diamin aja, biarin aja setan yang masuk ya. Benar enggak? Seenggaknya makrifat. Kalau makrifat kita ke gunung juga tentunya akan izin kan kepada Allah. Ya Allah, enggak mungkin gunung ini enggak ada penjaganya ya. Enggak sembarang main hancur aja gunung itu kan. Ya kan, kalau dihancurin berarti ada masalah untuk kita kan, betul kan? Galodo lah, malati lah, ya, melampaui batas Pak. Itu kan istilahnya apa tuh, gunung badawa. Dihidupin tuh gunung tuh. Bahasa mudahnya gitu. Yang ketiga Pak, ada yang tahu nggak? Malaikat. Runutnya gitu. Pertama malaikat yang menjaga manusia di depan, di atas, di belakang. Itu bukan intern ya. Tiap manusia tuh. Berarti ribuan kan? Sudah itu ada malaikat yang menjaga jabal gunung kan? Ya karena manusia sering liar kan, ngerusak tuh kan? Ya kan? Nah. Illegal logging Pak. Benar kan? Hati-hati. Illegal logging. Yang ketiga ada yang tahu nggak? Jadi kalau dicatat terangin ke umat gitu Pak, runutnya gitu ya. Jangan buat bingung dulu. Pertama ada malaikat yang menjaga manusia di depan, di belakang. Kedua ada malaikat yang menjaga gunung. Kok ke gunung ya? Terangin aja gitu dulu. Nanti runutnya begitu. Yang ketiga, tajubul malaikata bahtanan ana majlisid zikir. Nah, ini udah dibahas. Ya. Malaikat yang berkeliling mencari majelis zikir. Majelis zikir loh.
Ini sahih Pak. Yang ketiga itu tuh. Ada malaikat yang kerjanya keliling-keliling mencari majelis zikir. Makanya kita selalu supaya didatangin, diamankan dengan malaikat penjaga zikir. Hadir dia. Makanya ada adab kalau di Jawiyah majelis zikir. Beda kalau majelis taklim bisa macam-macam ya. Ya kan? Zikir beda Pak. Ya. Bukan memisahkan ya, walaupun dua-duanya sama, tapi makomnya lebih tinggi tuh di zikir, ya kan? Setinggi ilmu dijabarkan, kalau Allah nggak ngizinin, nggak inget sama Allah, ilmu itu bisa ngaco nggak? Kalau zikir inget aja sama Allah pasti dijamin berilmu antum. Sepakat Pak? Maka tanyalah kepada ahli zikir, bukan tanya kepada yang pandai Pak, tanya kepada orang yang sering ingat kepada Allah. Maka konteksnya akan ada solusi kita menjadi ingat kepada Allah, itu maksudnya. Jadi otomatis ahlul zikir otomatis pasti berilmu. Ahlul ilmu belum tentu ingat Allah. Analoginya kan gitu Pak. Jadi yang ketiga apa Pak? Ada orang bertanya. Tunggu sebentar. Nah, jadi yang ketiga tajubul malaikata bahtanan ana majlisid dzikri. Yang pertama tadi apa? Malakun harisun basyariun. Iya kan? Tolong ingat apal tuh, karena itu hadis tuh. Yang kedua, malakul jabalil harisu. Yang ketiga, tajubul malaikata bahtanan anna majalisid dzikri. Ya. Sering orang menyarankan majelis taklim ada malaikatnya ya, walau alam. Tapi yang jelas ada adalah majelis zikir. Ya. Penjelasan begini, hadis riwayat Muslim nomornya di zikir ini ya, ada bahwa ada malaikatnya. 2699. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah, di antara rumah-rumah Allah, di masjid boleh, di rumah boleh, kalau dijadikan Jawiyah. Di sana mereka membacakan kitabullah, berzikir kepada Allah, mempelajarinya, kecuali mereka akan diberikan ketenangan, kemudian diliputi rahmat, dianugerahi oleh malaikat dari Allah, akan menyebutkan mereka di hadapan makhluk, para penghuni langit yang berada di dekatnya, kemudian duduk di sampingnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2699. Ini bab sebelumnya sudah kita bahas kan, nggak perlu kita perdalam lagi. Itulah runut 3 runutnya. Pertama, malaikat yang menjaga kita di depan di belakang. Kedua, ada malaikat gunung. Yang ketiga, ada malaikat majelis zikir. Ya. Yang ketiga,